Oke, selamat siang. Ini dengan Kak siapa? Radivan, Dari B2 berapa, Kak? B25 jurusan BIT. Oke, makasih, Kak. Aku pengen nanya-nanya nih tentang Popstream ini ya. Ini salah satu apa namanya entre Kakak? Iya, ini adalah produk yang kita gunakan untuk menunjang tugas entre kita. Kalau boleh tahu nih produknya apa aja ya yang ditawarin tentang Oke, jadi kita ini ada dua ya sebenarnya. Pertama itu ada produk, yang kedua itu ada jasa. Oke. Gitu. Mau langsung aku jelasin apa gimana? Boleh. Oke, jadi untuk dari produknya sendiri kita tuh berbasis live streaming. Oke, intinya itu tentang live streaming semuanya itu. Produknya adalah peralatan dan kepentingan yang digunakan untuk live streaming seperti kamera, lighting, lalu ada juga pokoknya yang selalu dipakai buat ini deh live stream kayak gitu. Yang kedua itu adalah jasa. Jasa kita sendiri juga berhubungan dengan live stream, yaitu course atau kursus yang kita berikan kepada orang-orang yang tertarik dengan produk kita sendiri. Jadi mereka tidak hanya dapat menyewa barang-barang atau kelengkapan untuk live stream, tetapi mereka juga bisa kursus dan latihan untuk melakukan live stream itu sendiri. Oke, berarti dia ada dua ya, jasa sama produknya itu ya. Kalau untuk produknya sendiri tuh ada namanya nggak sih, Kak? Popstream itu udah secara keseluruhan ya. Iya, jadi ya produk kita sendiri itu ya barang-barang kita seperti kamera, seperti tadi udah saya bilang, itu alat-alat untuk live streaming seperti itu. Kalau untuk dari yang aku lihat nih Popstream ini nih awalnya ini kayak gambar kamera nih. Ada filosofinya tersendiri nggak sih buat Kakak? Live stream sendiri adalah streaming yang dilakukan secara live ataupun siaran langsung. Siaran langsung itu notabene atau indikasinya itu seperti komputer. Jadi kita melakukan live stream itu melalui komputer yang pasti ya, dan perangkat CPU apapun itu, komputer atau laptop, mungkin seperti itu ya. Oke, aku pengen nanya lagi nih, Kak. Awal mulai bikinnya tuh kenapa sih? Dari kapan dan kenapa gitu sampai ngebuat Popstream ini? Dari kapannya ini sekitar 2 bulan lalu ya, ide kita muncul. Kita membuat ide bisnis ini sendiri karena seperti yang kita lihat di masyarakat luas pada akhir-akhir ini, banyak sekali live streaming, tidak hanya tentang live streaming game ataupun apapun tentang live streaming, seperti orang-orang di Twitch, kalau Anda tahu platform yang menyediakan teman untuk live streaming dan segala macam. Mereka tidak hanya melakukan live streaming game saja. Dan yang saya lihat itu banyak sekali orang-orang awam atau para pemula yang ingin mencoba live streaming, tetapi mereka melakukannya dengan prosedur yang masih kurang bagus dan kurang tertata. Maka dari situ muncullah ide dan inovasi kita untuk membantu mereka menggunakan alat yang paling proper, alat yang sebaik mungkin untuk mereka gunakan, dan juga kami menawarkan jasa untuk memberikan wawasan kepada mereka terhadap live streaming itu sendiri. Oke, berarti ini lebih fokus buat orang-orang yang baru pengen mulai live streaming gitu ya, ngebantu-bantu mereka yang baru pengen belajar gitu ya. Oke deh, thank you Kak Radivan atas waktunya, makasih semuanya. Halo Kak, selamat siang. Boleh tahu namanya siapa? Nama aku Felis. Felis. Oke. Aku mau tanya nih, dari jualan kakak apa sih nama brandnya? Nama brandnya itu kita aplikasi Get Cookin. Boleh sebutin nggak apa namanya? Tentang apa ya? Oke, jadi Get Cookin itu tuh aplikasi yang dimana bisa penggunanya itu beli bahan makanan. Nah, dari bahan-bahan makanan itu juga kita bisa ngeliat nih resep-resep apa aja yang bisa dibuat dari bahan-bahan makanan tersebut. Nah, itu juga kita bisa sesuai nih sama ingredientsnya. Kita misalnya butuh 5 packs. Nah, kita bisa sesuaiin juga untuk 5 packs. Selain itu juga kita mengantarkan si produknya ke rumah customer kayak gitu. Nah, itu awal kakak bisa kepikiran ide bisnis gimana sih Kak? Oke, kalau misalnya awalnya mungkin karena aku pribadi juga anak kosan, anak rantau gitu ya, yang kayak kesulitan lah dalam mencari resep-resep bahan makanan yang seperlunya kayak gitu. Jadi terinspirasi sih. Jadi dari mulai awal keresahan pribadi ya Kak? Iya. Oke, jadi itu aja sih Kak yang ingin aku wawancara. Terima kasih atas waktunya Kak. Iya, makasih. Nama gua Andre Utajulu. Dari jurusan apa, Kak? Jurusan BIT. Oh, B2 berapa, Kak? B25. Oke, aku mau nanya nih, Kak, nama brandnya apa ya? Jadi brand kita namanya kita kasih judul Pet Palace. Oh, Ya.
nama dan produknya apa aja sih ditawarin? Jadi kita itu bisnis untuk mau bikin pet hotel dan pet shop dan sekaligus buat beli hewan peliharaan online tapi. Jadi pet hotel online sebenarnya kita. Core bisnisnya adalah pet hotel online, tapi kita bikin all in one semua kebutuhan bisnis, kebutuhan yang diperluin sama pemilik pet kita supply semua di aplikasi. Oh gitu. Dari filosofi nama produknya sendiri apa ya? Jadi kita mau bikin pet palace, jadi kayak ada kita mau bikin semanja mungkin binatang yang dititipin ke kita. Kita mau bikin seluxury mungkin, kita mau bikin se-elit mungkin yang orang nitip ke kita dan mereka puas dengan kualitas, dengan servis yang kita kasih. Pokoknya benar-benar princess treatment lah. Gitu. Oh, mantap. Kalau idenya apa sih dari awalnya bikin produk ini? Jadi kita berangkat dari waktu masa-masa liburan panjang, kayak lebaran, mau mudik segala macam. Ada beberapa owner yang nggak bisa bawa peliharaannya atau nggak punya tempat buat nitipin peliharaan yang nggak punya saudara, kayak nitipin kucing kesayangannya, anjing kesayangannya. Nah, kita menyediakan solusi untuk produk tersebut. Jadi kayak gimana kalau misalnya kita bikin pet hotel, tapi kita pakai teknologi IoT. Jadi kita bikin online. Kenapa? Karena sekarang kan orang kan mau serba instan. Jadi tinggal pesen pakai pet palace, kita butuh dijemput anjing atau kucing kita, orang pet palace akan datang dan kita akan jemput dan kita akan taruh di hotel kita. Kita akan rawat, kita akan grooming, tergantung paketnya. Oke, dan berarti problemnya itu yang diselesaikan. Apa? Problemnya akan diselesaikan nanti. Iya, tadi problem masalah kan tadi yang udah gue bilang. Jadi kalau orang butuh tempat untuk nitipin anjing-anjingnya tapi nggak mau ribet, itu kita sediain. Pet Palace akan sediain. Oke, terima kasih banyak kakak waktunya. iya, Terima kasih banyak ya. Oke. Selamat siang dengan Kak siapa? Brian, Oke, Kak Brian. Nah, Kakak kalau sebelumnya nih, kalau aku boleh tahu, Kakak dari jurusan apa, Kak? dari jurusan BIT. Oke, Kakak dari jurusan BSI. Nah, aku pengen coba nanya-nanya dong tentang aplikasi yang Kakak buat ini. Mungkin bisa digambarin secara garis besarnya dulu tentang aplikasi ini? Foodcal ini adalah aplikasi diet di mana nanti kalian masukin tinggi dan berat badan kalian dan jumlah exercise. Nanti kita kasih tahu berapa kalori yang kalian butuhkan setiap harinya dan dalam misal contohnya 2000 kalori. 2000 kalori itu bentuknya gimana sih? Gitu. Oke, terus habis itu aku pengen nanya dong kalau misalkan dari gambaran secara jelas ini kayak secara garis besarnya untuk filosofinya sendiri tuh apa sih yang ngebikin kakak pengen bikin aplikasi ini gitu? Kita pengen tuh walaupun orang sibuk, hektik apalagi di kota begini, tapi kita tetap bisa menjaga kesehatan kita gitu. Oke, berarti ini lebih berfokus kepada orang-orang yang pengen hidup sehat gitu ya? Iya. Untuk orang-orang kantoran atau Iya. yang pengen hidup sehat? Iya. Oke, thank you Kak atas waktunya. Makasih, makasih. Halo Kak, selamat siang. Boleh tahu namanya siapa? Oke, halo, perkenalkan nama aku Safira dari jurusan BIT. Nah, dari bisnis ini aku boleh tahu nggak nama brandnya sama produk ditawar itu apa aja sih? Oke, mungkin aku jelasin singkat kali ya. Ini jasanya itu namanya Powfect. Jadi Powfect itu adalah jasa yang memberikan Jadi kita membantu kucing atau anjing yang berkeliaran, yang nggak bertuan, yang di jalanan gitulah. Kita bantu untuk jadi shelternya gitu. Jadi kita menampung mereka yang nggak ada bertuannya ini. Apalagi kan kita tahu bahwa kucing di jalanan itu kan kayak mungkin dia bisa kelaparan atau bahkan sampai mati kan. Jadi kita menampung mereka, terus kita rawat. Nah, gimana cara kita bisa dapetin pendapatannya? Kita kayak setelah kita rawat mereka ini kayak kita bisa menjual. Maksud aku menjual ini kan ada fitur adopsi kan di sini. Jadi pengguna bisa kayak ngelihat nih ada kucing atau anjing apa aja nih yang udah tersedia yang bisa dirawat lagi. Via app ya, mereka bisa lihat donasinya itu, adopsi anjing atau kucingnya. Iya, via app. Jadi kan ada donasi ini, jadi kayak bisa ngebantu kucing atau anjing yang misalkan punya penyakit tertentu yang mungkin
kita juga kekurangan atau gimana. Terus juga adopsi yang tadi aku jelasin. Terus ini ada forum, jadi di mana pengguna itu bisa saling sharing gimana cara merawat kucing anjing yang benar, terus juga sharing kucing dan anjing yang berkeliaran di jalan nanti itu kayak gimana. Sama volunteering, kita jadi volunteering untuk kayak membantu kucing dan anjing itu. Gitu. Oh berarti asal mulai ide produk itu dari situ ya kak, sebagai kepedulian terhadap hewan dari luar ya. Iya. Oke, jadi itu Jessica yang ingin aku wawancara. Terima kasih ya kak atas waktunya. Terima kasih.